Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama sudah tidak berjumpa. Selama masa pandemi ini kita harus melewati semuanya di rumah. Kita belajar online di rumah. Kita tidak diperkenankan untuk bertatap muka. Di sini saya dan Efrida Tita Nuriana akan sedikit memaparkan tentang masalah pengangguran. Yang kita tahu hingga saat ini masalah pengangguran menjadi masalah nomor satu yang ada di Indonesia. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, pengangguran semakin hari akan semakin meningkat karena perusahaan mem-PHK pekerja-pekerjanya. Di masa pandemi ini perekonomian sedang berada di titik tidak sedang baik-baik saja dikarenakan adanya COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya seseorang kehilangan pekerjaannya dengan bertambahnya PHK, maka semakin bertambahnya pula pengangguran terbuka di Indonesia. Pandemi ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan berimbas juga pada sektor ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan memberikan data bahwa ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang berdampak dengan adanya pandemi ini. Rincian dari 29,12 juta penduduk tersebut yaitu 2,56 juta orang mengalami pengangguran karena pandemi COVID, bukan angkatan kerja karena COVID sebesar 0,79 juta orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang, dan orang yang bekerja namun mengalami pengurangan jumlah jam kerja sebanyak 24,03 juta orang. Jadi dengan adanya pandemi ini, banyak perusahaan yang mengurangi jam kerja pada karyawan-karyawannya. Dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan 9,7 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% di Indonesia. Sedangkan untuk fresh graduate dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 20,46%, lebih tinggi dibandingkan tingkat umur yang lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Pengertian pengangguran ada dua, yaitu menurut Badan Pusat Statistik dan menurut Sugirno. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran dalam indikator pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerja karena sudah diterima pekerjaan tapi belum memulai pekerjaan. Dan menurut Sugirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Penyebab adanya pengangguran yaitu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang semakin besar dibanding kesempatan kerja yang tersedia, di mana jumlah lapangan pekerjaan itu semakin hari semakin menyempit dibanding dengan pencari pekerjaan yang semakin tahun semakin meningkat. Yang kedua, adanya budaya pilih-pilih pekerjaan, yaitu di mana biasanya orang-orang itu lebih cenderung jika sarjana ingin kedudukannya lebih tinggi. Itu salah satu budaya pilih-pilih pekerjaan. Yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang disediakan. Itu contohnya yang ada lowongan pekerjaan itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita tidak sesuai dengan bidang yang kita minati. Yang keempat, tidak ingin menjadi wirausaha, di mana lulusan saat ini lebih mengedepankan bekerja di kantor-kantor besar dan perbankan dibanding membuka lapangan pekerjaan sendiri, di mana untuk saat ini banyak sekali lulusan yang ingin bekerja di kantoran daripada berwirausaha membuka lapangan pekerjaan sendiri. Padahal untuk saat ini peluang wirausaha di Indonesia sedang gencar-gencarnya.
Untuk yang kelima, kurangnya keterampilan yang dimiliki. Nah, ini harus ada peran serta pemerintah untuk meningkatkan keterampilan pada masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan ketika dia mulai memasuki dunia kerja atau melamar pekerjaan. Dengan meningkatnya pengangguran, maka menyebabkan juga meningkatnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga jika semakin meningkatkan kemiskinan di Indonesia, maka akan begitu banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali terdapat pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran di Indonesia yang utama yaitu masalah sumber daya manusia yang tidak memadai dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan besarnya tingkat pengangguran tersebut, maka semakin banyak pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dari Indonesia satu dekade yang lalu, maka bukan hal yang mengejutkan apabila strategi-strategi pengentasan kemiskinan telah berubah seiring dengan perubahan yang telah dialami oleh Indonesia. Maka peran serta pemerintah harus tegas dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia agar dapat mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Saya Efrida Tita Nuryana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Winda Irwantin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Di sini saya akan membahas dua jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan juga setengah pengangguran. Seperti yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa pengangguran terbuka itu terdiri dari seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari kerja, kemudian seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Selanjutnya adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan seseorang atau kelompok orang terakhir yang termasuk dalam pengangguran terbuka itu adalah seseorang yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. Kemudian seperti yang disampaikan BPS juga bahwa setengah pengangguran itu adalah seseorang yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Untuk perhitungan pengangguran itu ada teknik yang digunakan. Perhitungan ini biasanya itu untuk perhitungan pengangguran sendiri itu biasanya dihitung melalui tingkat pengangguran, di mana tingkat pengangguran ini bisa dicari dengan melakukan rasio antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja kemudian dikali 100%. Nah, untuk angkatan kerja sendiri di sini itu bisa dicari dengan menjumlahkan orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Nah, perhitungan yang saya sampaikan tadi merupakan perhitungan yang sering digunakan oleh BPS untuk menentukan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kita sering banget menjumpai pengangguran itu di mana-mana. Bahkan di sekitar kita pasti kita sering sekali melihat para pengangguran gitu. Nah, sebenarnya apa sih dampak kalau ada penganggur atau pengangguran? Ada akibat buruk atau dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran itu baik di kegiatan ekonomi, kemudian di sosial, individu maupun di keluarga. Yang pertama saya akan menyampaikan dampak pengangguran ini terhadap perekonomian. Yang pertama, pengangguran itu menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Di sini dalam arti seorang pengangguran atau penganggur, mereka itu tidak mendapatkan penghasilan atau tidak mendapatkan pemasukan, sehingga akan sulit untuk mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka gitu. Sehingga di sini menurut saya bisa jadi menurunkan kualitas kesejahteraan mereka dan ataupun kemakmuran mereka sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhannya sendiri mereka itu bergantung dengan orang lain. Akibat buruk yang selanjutnya itu dapat menurunkan keterampilan tenaga kerja. Di sini artinya, semakin kita itu tidak mengasah keterampilan kita, maka keterampilan yang kita miliki itu akan tergerus dan tidak akan terasah, dan bahkan itu bisa menjadi menurun. Kita akan jadi
daya saing tenaga kerja ataupun daya saing para pengangguran itu akan kalah dengan tenaga kerja baru yang baru lulus dari SMK ataupun di tempat kuliah. Kemudian akibat buruk yang selanjutnya itu adalah faktor waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Semakin kita menganggur, semakin kita akan sulit mencari pekerjaan. Di sini karena para pencari kerja juga mempertimbangkan umur tenaga kerja tersebut. Akibat buruk yang selanjutnya yaitu pengangguran menyebabkan pendapatan negara berkurang. Kalau pengangguran tidak mendapatkan pendapatan, mereka akan mengurangi konsumsi mereka, bahkan tidak melakukan kegiatan konsumsi, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan suatu negara, dan bahkan mereka sendiri akan tidak patuh terhadap pajak. Mereka tidak akan membayar pajak karena pendapatan mereka sendiri kurang, seperti itu. Untuk dampak pengangguran selanjutnya itu bisa terjadi atau berdampak pada kehidupan sosial. Kalau pengangguran itu naik, itu dapat jadi akibat buruknya itu bisa menyebabkan tingkat kriminalitas itu juga semakin tinggi. Kemudian juga bisa jumlah orang bunuh diri itu juga tinggi, karena semakin orang itu tidak bekerja, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan itu bisa menyebabkan stres untuk beberapa orang yang benar-benar di tingkat yang sudah levelnya itu udah tinggi, sehingga mau nggak mau mereka itu hanya berpikirnya untuk mengakhiri hidup mereka agar bisa tenang, seperti itu. Nah, untuk dampak buruk terhadap sosial selanjutnya itu bahkan bisa menyebabkan keretakan pada keluarga. Dampak buruk selanjutnya, dampak pengangguran ini juga bisa berakibat pada individu ataupun di keluarga. Bisa jadi akibat buruknya itu, salah satu contohnya itu dapatnya turunnya status sosial keluarga tersebut. Selanjutnya bisa juga hilangnya harga diri seseorang, karena kita tahu bahwa persepsi kita kalau kita tahu seseorang itu pengangguran, kita pasti nganggap orang itu kayak tidak ada kemauan untuk maju, atau bahkan itu menurut saya adalah penyakit sosial, seperti itu. Berdasarkan presentasi kelompok kami ini, dapat kami simpulkan bahwa krisis ekonomi itu tengah terjadi di semua negara, bahkan di Indonesia juga terjadi, khususnya itu berkaitan dengan pengangguran. Banyak masyarakat yang kini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Kesulitan tersebut dikarenakan mereka sudah tidak punya lahan lagi atau lahan pekerjaan. Bahkan kini banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya. Kemudian untuk usaha yang biasanya diandalkan itu juga seringkali mengalami kebangkrutan yang berimbas dari krisis ekonomi ini. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali tenaga kerja yang mendapati PHK. Kemudian ada juga masyarakat yang memiliki usaha, mereka mengalami penurunan pendapatan atau bahkan bangkrut. Sehingga di sini masyarakat sendiri yang khususnya bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ataupun mendapat PHK, mereka mencari alternatif untuk mendapatkan pendapatan, yaitu salah satunya dengan menciptakan usaha. Salah satunya itu dengan membuka usaha sendiri. Bahkan kita bisa lihat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini itu terus meningkat. Dengan berwirausaha, maka masyarakat itu dapat bertahan hidup di masa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya UMKM, maka dapat mengurangi tingkat pengangguran, tetapi belum sepenuhnya menyerap pengangguran di Indonesia. Tapi itu dapat membantu negara agar negara tersebut juga semakin sedikit tingkat penganggurannya. Itulah presentasi yang kami dapat sampaikan terkait masalah pengangguran. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.